kita tidak terasa kita dipakai seperti yang Tuhan katakan. Di dunia ini ibarat ladang sudah menguning. Saudaraku, itu mau siap untuk dituai. Siapakah yang menuai? Tidak ada yang lain, adalah kita semua anak-anak Tuhan yang sungguh percaya kepada Dia, dan kita sungguh-sungguh menerima kebenaran firman ini. Kita telah mewaspadai dari 3 hal tadi yang Tuhan nyatakan kepada kita. Kita dijauhkan dari satu pribadi yang seperti anjing tadi, ya. Kita dinyatakan bukan sebagai pekerja yang jahat, tapi pekerja yang benar. Saudaraku, juga kita dikatakan tadi bukan penyunat yang palsu, tetapi kita menjadi penyunat yang benar. Dan saudaraku dikatakan menjadi orang-orang, ya, pelaku firman Tuhan. Itu melakukan karena apa? Saudaraku, yang bukan mementingkan yang jasmani saja, tapi juga yang rohani, yang lebih utama dari itu. Maka saya percaya ketika Kristus sungguh-sungguh ada di dalam kehidupan kita melalui Roh Kudus, itu mendorong dalam kehidupan kita, maka kita sekali lagi menjadi satu pribadi yang seperti ini. Sebagai ayat terakhir, saya mengundang tim musik bisa tampil ke depan. Efesus 5 ayat 8 mulai. Efesus 5 ayat 8 berkata demikian. Saudara, yang Tuhan mau hari ini, saudara, ketika kau bisa waspada akan kau bebas daripada itu, kau akan tampil seperti pribadi ini. Ayo kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Hiduplah sebagai ya, 9. Sebab terang hanya berbuahkan apa? Kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Terus ayat 10, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ya, saudara, ayat 11. Janganlah turut ambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya nyatakanlah bahwa hal itu salah. Saudaraku, kita boleh menjadi anak-anak terang. Siapa yang di sini yang sungguh-sungguh memahami tentang firman Tuhan, ya kita boleh waspada akan hal itu. Kalau ada orang yang mau jerat dengan cara yang bagaimanapun juga, kita tetap berfokusnya hanya kepada Yesus. Kita tetap mengandalkan Tuhan Yesus, tidak mengandalkan manusia, tidak berfokus pada mengalihkan pandangan kepada manusia, tapi kepada Dia. Dan ketika kita mendapatkan orang-orang yang tadi seperti firman Tuhan, kita waspada, kita boleh tinggalkan dan tidak terlibat di dalamnya. Saudara, kita menjadi orang-orang yang sungguh, yang sudah dibenarkan oleh Kristus Yesus. Kita menjadi orang yang sudah dikuduskan oleh Yesus Kristus. Kita menjadi orang-orang menjadi suratan Kristus yang terbuka, yaitu bisa dibaca, dilihat semua orang. Dan Kristus adalah terang dunia yang ada di dalam kita dan menerangi kita, dan akan terpancar dari kita, yaitu sinar kemuliaan Kristus itu. Maka kita menjadi anak-anak terang, dan saya percaya menerangi kegelapan dimanapun kita berada. Sekitar keluargamu yang masih hidup dalam kegelapan, dalam dosa, dalam dunia seperti tadi itu, saudaraku, akan diterangi satu kesaksian yang seperti ini. Saya percaya di tengah-tengah keluarga itu tidak akan bisa tahan melihat ada terang Kristus yang selalu ada di tengah mereka, memandang kepada mereka. Akhirnya tiba-tiba keluarga itu benar-benar dia berkata ini, aku mau percaya, aku mau terima Yesus sebagai Tuhan Yesus. Soalnya bukan karena kehebatan atau kekuatan kemampuan kita, tidak, tapi kemampuan kekuatan Kristus yang ada di dalam kita, yang memancarkan sinar kemuliaan Kristus tadi menjadi saksinya. Dan apa yang terjadi, saudara? Maka benar, Kisah Rasul 16 ayat 31 berkata, percaya kepada Yesus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saya percaya seisi rumah kita pun juga diselamatkan oleh Tuhan lewat kesaksian hidup kita sebagai terang Kristus. Kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita sama-sama berdiri dan kita berdoa.